Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adi Panji Gumilang. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya Pak Panji akan menyampaikan materi bab pertama untuk kelas 10 mata pelajaran PPKN yang berjudul Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Jadi judul ini adalah judul besar ya, dimana kemarin atau minggu lalu kita sudah membahas bab pertama dengan judul yang sama, tapi pokok bahasan yang kita bahas adalah konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Nah, dari situ kita mengetahui bahwa konsep pembagian di Indonesia itu ternyata ada yang horizontal, ada yang vertikal. Pembagian kekuasaan yang horizontal itu terdiri dari ada kekuasaan konstitutif, ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan yudikatif, ada kekuasaan eksaminatif, dan ada kekuasaan moneter. Seperti itu ya. Nah, untuk pembagian kekuasaan secara vertikal itu dipengaruhi, kalau di Indonesia ya, itu dipengaruhi dengan adanya konsep otonomi daerah, sehingga kita mengenal ada pemerintahan pusat, ada pemerintahan daerah. Jadi singkat cerita, pembagian kekuasaan secara vertikal itu dipengaruhi karena tingkatan ya, ada yang atas, ada yang di bawahnya, seperti itu. Semoga untuk materi yang minggu lalu sudah kita bahas kalian paham. Apabila kalian tidak paham, silahkan kalian bertanya di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, sekarang saya akan melanjutkan pembahasan di bab pertama ini dengan judul Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian. Yang perlu kalian garis bawahi di sini adalah istilah kementerian, karena itu adalah kata kunci ya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, dalam pembahasan saya kali ini nanti kita akan setidaknya ya ada 3 hal atau 3 komponen yang menjadi pusat perhatian dalam materi ini. Yang pertama adalah presiden, yang kedua adalah LPNK, saya menyingkatnya LPK ya. Ada lembaga pemerintahan kementerian atau kementerian negara, dan yang terakhir ada LPNK, lembaga pemerintahan non kementerian. Gitu ya. Nanti kita akan cari tahu bagaimana keterkaitan antara presiden ya, kemudian ada LPK dan ada LPNK, seperti itu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengapa ada menteri gitu ya. Jadi menteri di Indonesia itu adanya karena Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial itu menekankan adanya peran lembaga eksekutif dibandingkan dengan lembaga legislatif. Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer. Kalau di parlementer itu yang memiliki kewenangan yang paling tinggi itu adalah lembaga legislatif daripada eksekutif. Kalau di lembaga kalau di sistem pemerintahan presidensial itu kita kenal dengan adanya perdana menteri, ada juga istilah presiden di sana. Tetapi di dalam sistem pemerintahan parlementer, presiden itu hanya sebagai simbol ya, simbol negara saja. Tapi kalau di sistem pemerintahan presidensial, presiden itu memiliki tugas yang sangat besar ya, karena kewenangannya melebihi lembaga legislatif. Presiden itu bertindak sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Bagaimana tugas-tugas presiden sebagai kepala pemerintah dan kepala negara, nanti kalian bisa cek di link yang ada di deskripsi video ini, seperti itu. Oke ya, intinya dengan sistem pemerintahan yang presidensial itu membuat presiden ya, membuat kepala negara dan kepala pemerintahan negara kita itu memiliki tugas yang sangat banyak ya. Bisa kalian bayangkan betapa besarnya tugas seorang presiden, yang mana Indonesia itu kan merupakan sebuah negara yang secara kewilayahan sangat luas,
bagaimana kalau misalnya tidak ada menteri gitu ya? Kalau misalnya diurus sendiri, bisa kita bayangkan bagaimana capeknya. Nah itu ya, karena presiden itu bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, membuat presiden itu butuh pembantu dalam tanda kutip ya. Pembantu di sini bukan dalam artian jongos, mohon maaf ya, atau pembantu rumah tangga, bukan seperti itu ya, bukan yang membuatkan kopi Pak Presiden, bukan yang menyapu rumah dinasnya Pak Presiden, bukan yang seperti itu. Tetapi pembantu di sini dalam artian membantu ya kinerja presiden yang sangat banyak. Oleh sebab itu, pembantu dalam tanda kutip ini dinamakan dengan menteri. Seperti itu ya. Jadi inilah runtutan kenapa seorang presiden khususnya di Indonesia itu butuh menteri. Saya ulangi lagi bahwa tugas presiden itu sangat banyak. Dia bertugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Oleh sebab tugasnya yang sangat banyak, dia membutuhkan menteri atau membutuhkan pembantu presiden, yaitu menteri. Begitu ya. Oke. Nah, adanya menteri di Indonesia itu didasari oleh sebuah peraturan perundang-undangan, dasar hukum ya, atau dasar hukum. Jadi menteri di Indonesia itu sudah diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Diingat-ingat ya, pasal 17 UUD NRI 1945. Bagaimana isinya? Ada 4 ayat ya. Yang pertama, presiden dibantu oleh menteri. Jelas ya, presiden dibantu oleh menteri, atau menteri itu berarti membantu presiden. Tuh. Nah, yang kedua, menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Jadi yang memiliki kewenangan untuk memilih siapa menteri-menteri yang akan membantu presiden itu adalah presiden, gitu ya. Dan yang berwenang untuk memberhentikan menteri apabila presiden menilai kinerja menterinya itu kurang baik, ya presiden. Jadi dengan kata lain, menteri-menteri ini itu bertanggung jawab kepada siapa? Ya kepada presiden, karena presidenlah yang mengangkat menteri-menteri tersebut. Nah, dalam proses pengangkatannya, biasanya presiden itu mempertimbangkan ya beberapa hal. Bisa dari aspek politik ya. Biasanya para menteri itu berasal dari partai politik pendukung atau partai politik koalisi, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya menteri itu juga berasal dari kalangan profesional. Jadi orang-orang yang benar-benar memiliki concern atau fokus di bidang tertentu, dan menurut presiden dia itu memiliki keahlian yang bisa didaya gunakan untuk membantu pelaksanaan pemerintahan, ya akan dipanggil sama presiden, seperti itu. Itu ya. Intinya pengangkatan seorang menteri itu biasanya berasal dari partai politik atau dari profesional. Tinggal nanti bagaimana presentasinya saja. Berapa persen dari partai politik, berapa persen dari profesional. Yang ketiga, setiap menteri itu membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Ya, setiap menteri punya tugas-tugas tertentu dalam pemerintahan, di bidang olahraga, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang lingkungan hidup, dan lain-lain sebagainya. Oke ya, di Indonesia untuk kabinet maju pada periode 2019 kemarin ya, sampai 5 tahun ke depan, itu total ada 30 menteri ya, dan 4 menteri koordinator. Jadi total ada 34 ya, ada 34 orang yang menduduki kabinet Indonesia Maju saat ini. Bagaimana rinciannya nanti akan kita ketahui. Yang ketiga, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara
secara lebih rinci begitu ya, diatur dalam undang-undang. Dengan arti lain, selain pasal 17 UUD NRI 45 ini, nanti di bawahnya itu juga ada peraturan perundang-undangan yang lainnya yang mengatur tentang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian. Untuk sementara yang ada di dalam buku siswa kalian itu diatur dalam ini ya, peraturan presiden nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi kementerian negara. Untuk yang terbaru, kalau misalnya nanti saya sudah menemukan yang baru, akan saya share ke kalian semuanya. Untuk sementara ini dasar hukumnya masih dua ya, ada pasal 17 UUD NRI 45 dan yang terakhir ada peraturan presiden nomor 7 tahun 2015. Sepertinya ada yang baru, tapi saya belum menemukan begitu ya. Oke, nah sekarang kita pelajari tugas Kementerian Negara. Seperti yang sudah tertulis di sini ya, Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, dalam kalimat ini coba kalian bayangkan kira-kira letak antara Presiden dan kementerian itu seperti apa. Kalau bahasanya menyelenggarakan urusan tertentu dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sudah tentu ya, untuk strukturnya atau posisinya Presiden itu berada yang paling atas. Di bawahnya ada Kementerian Negara. Kementerian bertanggung jawab kepada Presiden. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit lebih rinci berkaitan dengan apa sih urusan-urusan kementerian negara atau urusan pemerintahan tertentu yang menjadi tanggung jawab seorang menteri begitu ya. Tadi kan dijelaskan bahwa menteri itu bertanggung jawab kepada presiden untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan. Nah, sekarang bagaimana pembagiannya? Setidaknya ada 3 pembagian, yang mana 3 pembagian itu nanti akan disatukan ya ke dalam sebuah kementerian koordinator. Jadi ada 3. Yang pertama, jadi menteri-menterinya itu atau nama-nama kementeriannya itu ternyata di dalam UUD kita sudah diatur. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, ruang lingkupnya, bukan namanya ya, namanya secara jelas gitu bukan, tapi ruang lingkupnya itu diatur dalam UUD NRI 45. Yang ketiga, pembagian urusan tertentu dalam pemerintahan negara kita, kementerian negara itu dibagi karena dia atau kementerian tersebut dibentuk dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahan. Ini ya, tiga hal inilah yang nantinya akan membagi kementerian negara kita. Yang pertama, secara nama kementeriannya itu sudah diatur dalam UUD. Yang kedua, namanya tidak ada ya, tetapi ruang lingkupnya itu diatur dalam UUD. Yang ketiga, itu dibentuk dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemerintahan. Nah, ketiga pembagian ini nanti akan dibagi ke dalam sebuah kementerian koordinasi ya. Ada koordinasi 1, koordinasi 2, koordinasi 3, dan koordinasi 4. Berarti nanti akan ada 4 kementerian koordinator yang isinya adalah ketiga pembagian kementerian yang secara nomenklatur, ruang lingkup, maupun yang urusan pemerintahan. Itu ya. Nah, sekarang saya berikan contoh kementerian-kementerian apa saja yang nomenklatur. Nomenklatur itu penamaan ya. Nama kementeriannya itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama ada Kementerian Dalam Negeri atau biasanya disingkat Kemendagri. Nah, Kemendagri ini dipimpin oleh seorang menteri atau Mendagri
bernama Bapak Tito Karnavian. Bapak Tito Karnavian itu dulu mantan Kapolri ya, yang sekarang dipercayakan oleh Bapak Joko Widodo. Bapak Tito ini menjadi Menteri Dalam Negeri. Beda ya antara kementerian dan menteri, itu beda. Kementerian itu adalah lembaganya, kalau menteri itu adalah orangnya. Nah, yang kedua, kementerian yang nomenklaturnya sudah diatur dalam UUD NRI 45 adalah Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu, yang dipimpin oleh Ibu Retno Lestari Marsudi, gitu ya. Yang ketiga, nama kementerian yang nomenklaturnya sudah diatur dalam UUD NRI 45 yaitu Kementerian Pertahanan. Ada Bapak Prabowo Subianto. Jadi ini adalah khusus di Kementerian Pertahanan ini kita bisa mengambil contoh yang baik ya. Kita tahu bahwa Bapak Prabowo Subianto dulu merupakan lawan politik dalam tanda kutip ya. Lawan politiknya Bapak Joko Widodo atau presiden kita saat ini ketika pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 kemarin, seperti itu ya. Nah, tetapi ternyata kedua tokoh ini itu menunjukkan sikap yang baik. Oke, mereka bertempur ya, atau mereka berkompetisi ketika pemilu. Tetapi setelahnya, ketika hasilnya sudah ditetapkan, maka mereka bekerja sama untuk membangun negara kita ini ke depannya. Jadi ini adalah contoh yang baik yang ditunjukkan oleh kedua tokoh besar di Indonesia ini. Oke, itu contoh kementerian yang nomenklaturnya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara kita. Yang kedua, ini nama-nama kementerian yang ruang lingkupnya, bukan namanya tapi ruang lingkupnya itu sudah diatur dalam UUD NRI 45. Ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim, mantan CEO Gojek ya, salah satu aplikasi transportasi terbesar di Indonesia, yang masih muda ya, kita kenal dengan Mas Menteri biasanya seperti itu, Bapak Nadiem Makarim. Nah, yang kedua ada Kementerian Agama kita, Kementerian Agama kebanggaan kita, dipimpin oleh Bapak Fakhrul Razi. Yang kedua ada Kementerian Hukum dan HAM. Di sini ada Bapak Yasona Lauli. Kemudian ada Kementerian Keuangan dipimpin oleh Ibu Sri Mulyani Indrawati. Dan contoh selanjutnya ada Kementerian Kesehatan. Ada Dr. Terawan. Itu ya. Ini 5 contoh kementerian yang ruang lingkupnya sudah diatur dalam UUD NRI 45. Masih ada beberapa kementerian lagi, bisa kalian cek di buku siswa kalian, seperti itu ya. Selanjutnya, nama kementerian yang mana dibentuk dalam rangka penajaman, kemudian ada koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. Yang pertama ada Kementerian Sekretariat Negara, ada Bapak Pratikno. Kemudian ada Kemenparekraf atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itu ya, ini dipimpin oleh Bapak Wisnu Tama, dulu merupakan pemilik dari stasiun televisi masa kini yaitu Net TV. Kemudian ada Kementerian Pemuda dan Olahraga, ada Bapak Zainuddin Amali yang memiliki tugas yang sangat besar ya. Nanti insya Allah tahun 2021 kita akan menjadi tuan rumah event olahraga yang lumayan besar. Kita menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 21. Kita juga menjadi tuan rumah MotoGP yang sekarang sirkuitnya sedang dibangun di Lombok ya, sirkuit Mandalika. Ini adalah sebuah kebanggaan buat negara Indonesia karena kita menjadi tuan rumah dari ajang-ajang besar tersebut dengan harapan semakin memperkenalkan Indonesia, terutama pariwisatanya dan olahraganya tentunya ya. Nah, contoh yang terakhir
adalah BUMN, Kementerian BUMN atau Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Ini logo BUMN yang terbaru ya. Kalau yang pertama itu masih tulisan BUMN horizontal, kemudian ada garis bawahnya gitu ya. Misalnya ini tahun 2020 kalau nggak 2019, BUMN atau Kementerian BUMN itu mengeluarkan logo yang terbaru. Oke. Nah, jadi ketiga pembagian kementerian di atas itu kemudian dirangkum ya menjadi sebuah bagian dari kementerian koordinator. Nah, yang pertama ada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Nah, dipimpin oleh Bapak Muhammad Mahfud MD, yang di dalamnya itu terdapat Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Hukum dan HAM, ada Kementerian Luar Negeri, ada Kementerian Pertahanan, dan ada Kementerian Kominfo, serta Kementerian Pan-RB ya. Nah, Kementerian Koordinator yang kedua ada di bidang perekonomian. Di sini dipimpin oleh Bapak Airlangga Hartarto. Di dalamnya terdapat Kementerian Keuangan, ada Kementerian Tenaga Kerja, ada Kementerian Industri, Kementerian Perdagangan, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan, ada Kementerian Agraria, ada Kementerian BUMN, dan ada Kementerian Koperasi dan UKM. Yang ketiga, ada Kementerian Koordinator di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan atau Kemenko PMK seperti itu ya. Dipimpin oleh Bapak Muhadjir Effendi. Di tahun sebelumnya Bapak Muhadjir Effendi ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan, dan di dalam Kementerian Koordinator PMK terdapat Kementerian Agama, ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada Kementerian Kesehatan, Sosial, ada Desa, ada Perlindungan Anak, dan ada Pemuda Olahraga seperti itu. Yang terakhir, Kementerian Koordinator di bidang kemaritiman dan investasi. Nah, ini logonya yang dipimpin oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Di dalamnya terdapat Kementerian ESDM, Energi dan Sumber Daya Manusia, ada Kemenhub, Kementerian Perhubungan, ada Kemenkp atau Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan yang terakhir ada Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itulah anak-anak semuanya yang dapat saya jelaskan berkaitan dengan kementerian negara. Itu ya. Setidaknya ada 3 hal yang tadi kita pelajari. Yang pertama adalah alasan kenapa ada menteri. Jelas ya, karena tugas presiden banyak, oleh sebab itu presiden perlu dibantu. Yang kedua, kita membahas dasar hukum. Dasar hukum menteri di Indonesia itu diatur dalam pasal 17 UUD NRI 45. Yang ketiga, pembagian ya atau tugas dari menteri-menteri itu seperti apa. Tadi sudah kita bahas panjang lebar. Selanjutnya kita membahas tentang LPNK ya, atau disingkat Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian. Oke. Apa itu LPNK? Yang pertama, LPNK merupakan pembantu presiden, sama kayak menteri. Tugasnya juga sama untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Nah, LPNK itu berada di bawah presiden, bertanggung jawab kepada presiden, tetapi melalui menteri terlebih dahulu yang terkait. Nah, dari sini silakan kalian bayangkan ya, dan apa yang kalian bayangkan itu nanti setelah ini akan saya ilustrasikan seperti apa perbedaan antara pertanggungjawaban LPK dan LPNK. Nah, ini ya, ini adalah dasar hukum dari LPNK, diatur dalam Kepres RI nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan non-departemen atau non-kementerian.
Sama kayak yang tadi ya, kalau misalnya ada yang terbaru nanti akan segera saya share ke kalian semuanya. Nah, ini ada contoh LPNK biar kalian bisa membedakan antara LPK dan LPNK. Yang pertama ada BIN atau Badan Intelijen Negara. Yang kedua ada BNN, Badan Narkotika Nasional. Yang ketiga ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ada juga BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Yang terakhir contohnya saya memberikan contoh Badan POM atau BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Biasanya diawali dengan huruf B ya, badan. Tetapi tidak semuanya yang berawalan B itu contoh dari LPNK. BPKB itu tidak termasuk ya. Apalagi sudah ya, pokoknya biasanya diawali dengan huruf B atau badan, itu biasanya contoh dari LPNK itu ya. Oke, nah sekarang yang akan kita bahas adalah persamaan dan perbedaan Kementerian Negara atau LPK dan LPNK. Oke, yang pertama ini persamaannya dulu. Jadi antara Kementerian Negara LPK dan LPNK itu sama-sama membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Keduanya juga sama-sama bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, lantas bedanya apa? Oke. Nah, bayangkan yang paling atas adalah Presiden, bawahnya ada Kementerian Negara atau LPK, bawahnya lagi ada LPNK. Nah, yang membedakan adalah pertanggungjawabannya. Nah, kalau Kementerian Negara atau LPK itu bertanggung jawabnya langsung kepada Presiden. Kalau LPNK itu juga sama bertanggung jawab kepada Presiden, tapi bedanya harus melalui Kementerian Negara yang terkait dulu, baru kepada Presiden. Seperti itu ya. Misalnya, dalam sebuah daerah ada kasus keracunan massal. Nah, kira-kira kementerian apa yang harus memeriksa kasus tersebut dan LPNK apa yang harus memeriksa kasus tersebut? Sudah tahu ya. Kementerian yang harus memeriksa kasus tersebut adalah Kementerian Kesehatan, dan lembaga pemerintahan kementerian yang harus juga membantu mengusut kasus tersebut adalah BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, karena kasusnya yaitu keracunan makanan. Jadi di tingkat paling bawah nanti BPOM akan memeriksa langsung kepada daerah yang terjadi kasus keracunan massal. Ketika sudah ditemukan sebuah kesimpulan, maka BPOM akan melaporkan kepada Kementerian Negara, baru Kementerian Negara Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan akan melaporkan kepada Presiden. Jadi berjenjang, berunut ya, sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Inilah persamaan dan perbedaan antara Kementerian Negara atau LPK dan LPNK. Nah, ini yang terakhir ya. Sekedar informasi saja kepada kalian semuanya bahwasanya kumpulan dari menteri-menteri bersama dengan presiden itu namanya kabinet ya. Nah, di era reformasi masing-masing presiden itu memiliki kabinetnya sendiri-sendiri, dan kabinet-kabinet tersebut memiliki nama cirinya sendiri-sendiri. Di zamannya Bapak Habibie namanya Reformasi Pembangunan, di zamannya Bapak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur namanya Persatuan Nasional, di zamannya Ibu Mega namanya Gotong Royong, di zamannya Bapak SBY ada Indonesia Bersatu Jilid 1 dan ada Indonesia Bersatu Jilid 2, di zamannya Bapak Joko Widodo ada Kabinet Kerja, dan yang terakhir ini ada Kabinet Indonesia Maju. Begitu ya. Oke. Sekian anak-anak yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan materi pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang Kementerian Negara dan lembaga
pemerintahan dan kementerian. Semoga kalian dapat memahami apa yang saya jelaskan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan langsung japri saya atau komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.